Selamat datang kembali di Autoscore, tempatnya kamu mendapatkan informasi otomotif terkini dan paling lengkap. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial dan penuh nostalgia, yaitu Toyota Kijang Super 2025. Ya, kamu nggak salah dengar. Kijang, mobil legendaris keluarga Indonesia, kembali hadir dengan wajah baru di tahun 2025. Dan bukan cuma sekadar facelift biasa, Toyota benar-benar membawa semangat klasik Kijang ke era modern. Buat kamu yang besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti akrab banget dengan suara mesin khas Kijang Super, pintu geser yang keras tapi tangguh, dan interior sederhana yang fungsional. Kini, semua kenangan itu dibungkus ulang dalam paket yang lebih canggih, lebih nyaman, dan pastinya tetap mempertahankan jiwa utilitarian Kijang yang sesungguhnya. Tapi, bagaimana sebenarnya tampilan dan performa Kijang Super versi 2025 ini? Pertama, kita bahas dari sisi desain. Toyota benar-benar berhasil menciptakan harmoni antara nostalgia dan modernitas. Bagian depan mobil ini memiliki grill besar khas mobil-mobil Toyota terbaru, tapi dengan sentuhan retro berupa garis horizontal dan emblem Kijang klasik yang ditanam langsung di bagian tengah. Lampu utama sudah LED full projector dengan DRL berbentuk T, yang membuatnya langsung dikenali di jalan. Kesan kokoh dan fungsional tetap dipertahankan, dengan garis bodi yang tegas tapi tetap simple. Velg 17 inci two-tone memberi sentuhan sporty, namun tetap terasa membumi, khas Kijang. Pindah ke bagian interior, inilah yang membuat banyak orang terkejut. Dashboardnya modern dengan sentuhan digital di berbagai sisi. Layar sentuh 10 inci di tengah dilengkapi dengan sistem infotainment terbaru yang sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi yang menarik, Toyota tetap mempertahankan beberapa tombol fisik untuk pengaturan AC dan audio, mengingatkan kita pada Kijang generasi sebelumnya yang simple dan gak ribet. Material kabin cukup premium untuk kelasnya, dengan pilihan jok fabrik atau kulit sintetis tergantung varian. Ruang kabin sangat luas, dengan konfigurasi tempat duduk 7 penumpang yang fleksibel dan legroom lega di baris kedua maupun ketiga. Soal performa, Toyota Kijang Super 2025 hadir dengan dua pilihan mesin. Pertama, mesin 1.5L Dual VVTi bensin yang efisien dan cocok untuk penggunaan harian, terutama dalam kota. Kedua, dan ini yang lebih menarik, adalah varian hibrid yang menggabungkan mesin 1.8L dengan motor listrik. Varian hibrid ini jelas menjadi opsi menarik bagi kamu yang ingin irit BBM tapi tetap punya tenaga cukup untuk perjalanan jauh atau membawa muatan. Konsumsi BBM-nya, Toyota klaim bisa mencapai 25 km per liter di jalur kombinasi. Sangat impresif untuk mobil keluarga 7 penumpang. Transmisi CVT membuat pengalaman berkendara jadi halus dan responsif, meskipun sebagian orang mungkin masih lebih suka sensasi transmisi manual seperti di Kijang generasi lama. Tapi tenang, Toyota juga merilis varian transmisi manual 5 percepatan untuk pasar tertentu, terutama mereka yang mencari kendaraan niaga atau yang ingin sensasi berkendara lebih terhubung. Bicara soal kenyamanan dan fitur keselamatan, Kijang Super 2025 dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Ini termasuk fitur seperti Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Adaptive Cruise Control, dan Automatic High Beam. Ada juga kamera 360 derajat, sensor parkir depan belakang, dan Hill Start Assist. Fitur-fitur ini menjadikan Kijang bukan hanya kendaraan fungsional, tapi juga aman dan nyaman untuk keluarga modern. Nah, gimana dengan harga? Toyota belum secara resmi mengumumkan banderol resminya, tapi diperkirakan varian entry level mulai dari 300 jutaan rupiah, sementara varian hibrid bisa mencapai 450 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kompetitor seperti Mitsubishi Expander atau Honda BR-V, Kijang Super 2025 berada di tengah-tengah, tapi menawarkan warisan nama besar dan kepercayaan yang sudah terbentuk puluhan tahun. Tentu saja, hadirnya kembali nama Kijang Super ini bukan hanya soal mobil semata, tapi juga soal nostalgia dan warisan budaya otomotif Indonesia. Banyak orang tua yang dulu punya Kijang di rumah, sekarang bisa memperkenalkannya ke anak-anak mereka dalam versi yang jauh lebih modern dan aman. Ini bukan cuma mobil keluarga, tapi mobil yang menyatukan generasi. Yang juga menarik, Toyota menyediakan varian Heritage Edition dengan warna khas seperti hijau lumut dan coklat metalik yang mengingatkan kita pada warna-warna Kijang zaman dulu.
Emblem klasik, stripping retro, dan bahkan pilihan jok dengan pola kotak-kotak juga tersedia sebagai opsi tambahan. Ini benar-benar bukti bahwa Toyota memahami pentingnya nilai emosional dari sebuah kendaraan. Jadi, apakah Kijang Super 2025 layak untuk kamu miliki? Kalau kamu mencari mobil keluarga yang luas, irit, tangguh, dan punya nilai historis yang kuat, jawabannya tentu ya. Mobil ini bukan hanya tentang pergi dari titik A ke B, tapi tentang merajut kembali cerita-cerita lama dalam balutan teknologi masa kini. Dan itulah ulasan lengkap dari Autoscore untuk Toyota Kijang Super 2025. Mobil yang bukan hanya kembali dari masa lalu, tapi juga melangkah dengan penuh percaya diri ke masa depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan review mobil-mobil terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Autoscore, karena setiap mobil punya cerita.